Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMAN 8 Jakarta, selamat bertemu kembali pelajaran PPKN materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban WNI bagian 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu nilai ideal, apa itu nilai instrumen, dan sekarang kita bahas nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan daripada nilai-nilai instrumen yang termuat dalam perundang-undangan dan yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai praksis Pancasila dalam sila pertama. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang mencakup hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Nilai praksis dalam sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan saling mencintai. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepuk seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai praksis dalam sila ketiga. 1. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai praksis dalam sila keempat. 1. Sebagai warga negara, warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. 7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Nilai praksis dalam sila kelima. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk
bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Menghargai karya orang lain. Dan 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan sosial. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang kita ketahui, diantaranya proses penegakan hukum yang masih belum optimal, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti KDRT, pembunuhan, pencemaran nama baik, kemudian masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negara kita, masih banyaknya angka putus sekolah, kemudian masih terjadinya tindak kekerasan atas nama agama, misalnya penyerangan tempat ibadah, kemudian banyaknya pelanggaran hak cipta seperti peredaran VCD bajakan, kemudian perilaku plagiat dalam membuat karya. Nah, itu nilai praksis. Nilai instrumentalnya sebelumnya selain diatur di dalam Undang-Undang Dasar juga diatur dalam peraturan pelaksana lainnya seperti TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, keputusan Presiden, dan sebagainya. Yang berikutnya, pengingkaran kewajiban. Ya, warga negara ini juga banyak melakukan tindakan pengingkaran kewajiban seperti membuang sampah pada sembarangan, kemudian melanggar lalu lintas, tidak patuh dalam membayar pajak. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran? Yaitu diantaranya manusia ini masih memiliki sikap yang terlalu mementingkan dirinya sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Pelanggaran hak warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana tadi sudah diungkapkan, dan bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasusnya. Di antaranya pemerintah berupaya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Mengoptimalkan peran selain lembaga tinggi negara seperti lembaga KPK, Komnas HAM, KPAI, dan sebagainya. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat yang terbentuk dalam LSM dan partai-partai politik. Nah, selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ada partisipasinya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, karena penegakan ini tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap warga negara yang beradab, yang mencerminkan manusia yang menghormati hak orang lain. Demikian tadi materi kali ini saya sampaikan. Sampai jumpa pada kelas online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.